Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Diskusi investasi. Selamat malam, Pak Anton Mitra. Ya, saya sapa-sapa dulu bagi yang telah hadir. Terima kasih sudah join di Tanya Mentor. Ya, Tanya Mentor ini setiap hari jam 7 malam, di mana kita bisa mendengarkan berbagai narasumber dengan topik-topik yang berbeda. Jadi, jangan lewatkan Tanya Mentor ini setiap hari jam 7 malam. Ya. Sabtu dan Minggu pun ada. Oke. Makasih buat yang sudah join. Ada Aida, ada Elian. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Ya, ada Agus Susanto. Ya, terima kasih. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Ya, thank you Pak Anton Mitra. Ya, ada Siswulan. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang investasi emas hanya 10K. Yang benar, ya. Nah, sekarang banyak investasi yang ditawarkan, ya. Kita harus melihat dulu investasinya seperti apa. Jangan cepat-cepat untuk memutuskan. Karena banyak sekali kejadian investasi itu ternyata investasi bodong, ya. Nah, pada malam hari ini dengan narasumber yang ada akan menjelaskan ya atau memberikan kita edukasi tentang investasi emas hanya 10K ya. Saya juga penasaran ya. Makanya kita mau sama-sama dengar, kita mau sama-sama belajar tentang investasi. Nah, kebetulan malam ini topiknya yaitu investasi emas hanya 10K. Oke. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Ada my name is Gitret. Ada Bro Handi Stefanus. Iya, saya invite dulu ya teman-teman yang ada. Thank you teman-teman sudah hadir pada malam hari ini di Tanya Mentor. Ya, saya invite dulu. Oke. Ya, malam semuanya. Ya, sudah saya sematkan juga. Investasi emas hanya 10K. 10K itu 10.000 ya. Iya. Oke. Ya, perlu saya sharingkan lagi. Hati-hati kalau kita mau berinvestasi ya. Saat-saat seperti ini kita harus melihat dulu investasinya seperti apa. Memang investasi banyak yang menggiurkan ya. Tetapi jangan sampai kita karena tergiur kita langsung ambil keputusan cepat-cepat. Dan akhirnya nanti kalau salah langkah kita yang rugi. Makanya kita perlu belajar dulu. Kita perlu melihat dulu investasinya itu seperti apa ya. Kita harus banyak tanya ya. Lebih baik banyak bertanya daripada malu bertanya sesat di jalan ya. Oke. Thank you Bang Mangoloy sudah hadir. Terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini.
teman-teman sudah join. Ya, hari ini saya mengundang yaitu seorang narasumber, yaitu Bro Stephen Chen. Ya, dia akan mengulas tentang investasi emas hanya 10K. Thank you Bu Yati sudah hadir. Thank you Ko David, Raksa Jaya Official. Ya, ini saya mau undang dulu ini. Sebentar. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir. Malam, Pak Heriadi, ya salah satu host di Tanya Mentor. Ya, malam ini saya ditemani oleh host Tanya Mentor juga, yaitu Bro Nudin. Tapi saya lihat ini Bro Nudin belum terlihat ya di sini. Ya, kita tunggu dikit lagi ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Investasi itu pasti sangat digemari oleh orang ya. Siapa sih yang tidak suka dengan investasi? Apalagi kalau investasinya itu menguntungkan ya. Semua pasti mau ya. Tapi kalau investasi tersebut amit-amit ya malah menjerumuskan kita ya, malah menguras habis uang kita. Nah, itu yang kasihan ya. Jadi tadi saya sudah katakan di awal, kita harus berhati-hati dalam berinvestasi ya. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu ya, banyak-banyak supaya kita dapat investasi yang bagus ya. Investasi yang benar-benar cocok supaya pada saat kita berinvestasi itu selain kita mendapatkan keuntungan ya, hati happy ya, kita semua happy. Nah, siapa sih yang tidak mau investasi yang membuat kita happy ya? Udah happy terus dapat untung, pasti semua mau ya. Oke. Ya, sebentar. Saya invite dulu. Thank you teman-teman sudah join. Ada si Cinkin, Peking Duck Lovers. Ada Ayam Kremes Topati. Ya, thank you sudah join. Oke. Bila sudah siap, boleh narasumbernya kasih jempol ya. Video agak rabun, padahal sudah jelas ini. Iya. Coba saya ini dulu ya. Oke, sudah jelas? Ya, thank you teman-teman yang sudah join. Oke. Ya, nggak usah berlama-lama, kita undang narasumber kita yaitu Stephen Chen, Bro Stephen Chen, yaitu diskusi investasi. Sambil saya menunggu ini teman saya host belum hadir, nggak apa-apa, nanti mungkin menyusul. Ya. Thank you, Kak Alim. Oke. Yes. Narasumber kita, Bro Stephen Chen apa Chen nih saya panggilnya? Chen apa Chen sih Stephen Chen? Tes. Orang dengar jelas kok. Halo. Halo, tes. Ya jelas tapi kurang kenceng. Mungkin mic-nya harus dideketin. Tes, apa sih gitu gede? Mic-nya bisa mic
Oh, ini pakai Bluetooth ya? Iya. Tes, tes, Volumenya bisa dibesarin? tes. Aman? Suara kok? Aman sih, cuman terlalu kecil. Nggak tahu nih, bagaimana teman-teman? Suaranya jelas? Narasumbernya? Coba boleh dites, bro. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kalau nggak mau ganti yang ini? Oke. Coba pakai yang kabel aja ya. Oke, siap. Tutup aja langsung. Tapi jelas tuh teman-teman bilang. Gimana kok? Sudah lebih baik belum? Oke, jelas. Mantap. Jelas banget. Waduh, ini didatangin sama Oke. mentor kita nih, Kakak Urip. Halo, Kak Urip. Oh ya, belum kenalan. Oke. Iya. Oke. Bro Stephen, boleh memperkenalkan diri dulu. Ini teman-teman belum banyak yang kenal nih. Oke, selamat malam, Ko Jonathan. Mungkin Ko Nurdin belum hadir ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih, izin memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Chen. Untuk akun investasi itu akun diskusi investasi. Seperti itu. Nah, di akun kita ini bahasnya apa sih? Investasi yang saya jalanin sendiri itu ada investasi saham dan emas. Sebenarnya ada lagi yang lagi saya jalanin itu P2P lending. Tapi karena masih mencoba jadi belum berani sharing. Jadi masih belajar dulu gitu. Nah, Oke. sebelumnya terima kasih. Berarti yang Bro akan ya. Gimana? Ya, silakan. Nah, apa namanya? Terima kasih banyak udah diundang kemarin bisa apa? Saya juga sempat lihat juga untuk IG Tanya Mentor itu bintang tamunya atau narasumbernya itu kebanyakan yang udah followernya 1000 ke atas satu ke atas, sedangkan saya masih di bawah 500 dan diundang itu rasanya ya sesuatu lah. Terima kasih banyak. Ilmunya juga masih belum banyak, masih belajar yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat lah untuk teman-teman di sini. Cuma kalau ilmunya juga masih belum banyak, masih belajar soalnya. Kayak gitu. Itu sih mungkin kok perkenalan singkatnya. Oke, thank you Bro Stephen. Ya, berarti ini teman-teman tadi Bro Stephen sharingkan, dia akan men-sharingkan yang sudah dia lakukan ya. Bukan yang belum dia lakukan. Makanya dia akan men-sharingkan kepada kita semua apa yang sudah dia kerjakan saat ini. Oke. Ya, Bro. Ini teman-teman pada penasaran nih. Judulnya kan investasi emas hanya 10K. Nah, boleh dong Bro jelaskan. Karena di sini kan tadi saya sudah katakan di awal kita harus hati-hati dalam berinvestasi ya. Benar. Ada investasi yang menguntungkan, ada investasi malah yang menghanyutkan kita. Nah, ini kita sama-sama boleh belajar ya. Bro Stephen boleh kasih kita sharing. Ini gimana nih tentang investasi emas hanya 10K? Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom pertanyaan ya. Oke. Ya, silakan, Bro. Malam, Ko Jonathan. Thank you banget nih atas kesempatannya diundang. Cuma masuk cepat kilat lah, baru masuk ke komunitas juga. Mungkin saya sharing sedikit dulu bisa masuk ke komunitas VP. Itu gimana ceritanya? Pertama dari ada yang ngechat saya, Ko Alim nanya, banyak yang kenal sama kamu gini. Kaget saya kan, siapa ini? Ya udahlah, saya positive thinking dulu. Akhirnya dia chat, saya di-invite ke grup, dikenal sama Ko Jonathan, Ko Nurdin dan teman-teman yang lain. Setelah itu langsung diajak, kapan bisa live? Kaget juga saya kan. Waduh, ya udahlah, mungkin ini untuk tujuannya positif juga kan, apalagi dalamnya juga ada Kotomi juga. Mungkin sejarah singkatnya gitulah kenapa saya bisa live hari ini dan bergabung di komunitas positif vibes seperti itu. Oke. Vibrasi positif. Vibrasi positif. Oke, sorry, masih baru jadi masih agak-agak bingung. Nah, ini investasi emas dulu ya. Mungkin kita bahas ke dasarnya dulu. Investasi ini banyak. Ya. Pada dasarnya semakin tinggi resikonya, semakin tinggi cuannya. High risk, high return. Jadi kalau mau untung tinggi, sudah pasti
resiko juga tinggi. Seperti itu. Nah, investasi ada apa aja sih? Banyak. Yang paling bawah tuh menabung uang, deposito, boleh naik lagi ke emas, lalu ada ke obligasi. Sekarang ada lagi model baru namanya P2P lending. P2P lending ini mungkin sharing sedikit aja, itu hanya ada platform. Contoh misalnya Ko Jonathan yang punya banyak duit, bingung nih mau minjemin duit kemana ya? Mau pinjemin ke saya nggak kenal, takut lah, siapa nih Stephen ini? Belum kenal, belum apa-apa, siapa Stephen kan? Nah, adalah anggap aja satu tempat, nah anggap aja Tanya Mentor lah. Nah itu kayak perusahaannya yang menginisiasi mempertemukan antara Ko Jonathan dengan saya. Nah pasti si Tanya Mentor ini ibarat kata punya bekerja sama dengan asuransi seperti itu. Jadi mengasuransikan bahwa kalau saya nggak bayar ke Ko Jonathan akan ada dibayarin oleh si asuransi ini yang bekerja sama dengan Tanya Mentor. Nah ibarat kata Tanya Mentor ini platformnya lah seperti itu. Jadi minjemin duit secara online. Nah, itu ada bunga-bunganya. Nanti kalau saya jelasin semua, panjang kok. Itu lanjut lagi. Ya. Ada yang namanya obligasi. Obligasi itu surat utang. Itu bisa mengeluarkan negara ataupun perusahaan. Seperti itu. Jadi perusahaan atau negara berhutang kepada kita, nanti akan dikembalikan dalam bentuk kupon atau bunga. Nah, boleh naik lagi, ada yang namanya reksadana. Reksadana itu ada 4. Reksadana pasar uang, reksadana pasar tetap, pasar campuran, sama pasar saham. Yang paling rendah apa? Pasar uang. Pasar uang ini apa sih yang kita beli atau jual? Ini nih berupa kayak deposito, obligasi seperti itu. Kalau pasar tetap ini seperti surat berharga, gitu-gitu. Nah, kalau campuran ini apa aja terserah dari si manajer investasinya. Nah, kalau pasar saham, uang kita diinvestasikan ke saham. Nah, kembali lagi reksadana ini kita mempercayakan manajer investasi. Nah, mungkin pada bingung nih, apa sih manajer investasi? Begini aja deh, simpelnya. Saya punya uang, aminin dulu, amin gitu kan. Nah, saya nggak bisa nih. Ya, amin. Saya bingung nih, mau kelola uang saya. Mau diapain ya? Nah, saya kenal sama Ko Jonathan. Kok kan pinter nih. Kelola duit, saya titiplah uang saya berapa gitu misalnya. Kok kelola, terserah mau Koko beliin apa. Tapi saya nggak boleh tahu, itu reksadana ya. Saya nggak boleh tahu Koko mau beliin saham apa kek. Koko mau masukin deposito mana kek, mau masukin ke obligasi mana, terserah Koko. Pokoknya taunya saya ada ujung. Nah, kayak gitulah. Tapi bisa berpeluang rugi nggak? Bisa juga. Cuma resikonya jadi sebesar saham. Nah, baru naik ke saham. Kalau saham ini langsung kita yang beli dan kita yang jual. Seperti itu. Nah, pada malam hari ini kan kita bahas emas nih. Nah, investasi emas ini kan bisa dikatakan investasi yang paling aman. Bisa dikatakan aman, bukan paling aman. Kenapa? Kalau krisis, orang mah pada takut atau apa, dia malah naik harganya. Jadi kan dia bisa dikatakan alat pelindung kekayaan. Seperti itu. Kayak gitu sih, Kona. Baik, kan itu beli emas nih. Itu kalau dulu yang mungkin 2000 ke bawah ya, itu beli emas hanya bisa ya secara tunai, punya uang, beli emas, selesai gitu kan. Pecahan mungkin yang segram, nanti udah 5 gram dikumpulin jadi satu, jadi pecahan sekeping, 5 gram sekeping, nanti punya 5 gram, 10 keping, jadiin ke 50. Dan begitulah seterusnya, logam batangan. Nah, kalau zaman sekarang kan emas sudah mahal nih. Terakhir aja sepengetahuan saya update-nya 900-an. 900 ribuan. Ya. Nah, kalau beli segram, dengan gaji kita ambil rata-rata aja lah ya, UMR, anggap kita ambil Jakarta yang 4,2, kita sisihkan 1 juta sebulan untuk beli emas. Nanti nggak bayar uang kosan, nggak makan, nggak segala macam dong. Nah, kabar baiknya, sekarang banyak nih, seperti Pegadaian, tadi saya sempat riset juga, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, itu menyediakan namanya tabungan emas. Nah, disinilah kesempatan investasi emas yang dapat dikatakan 10.000 aja bisa. Jadi berkata kita menabung emas. Menabung emas itu gimana sih? Kita menabung uang, dan uang itu seperti umumnya di bank, kita menabung, tapi langsung dikonversikan ke dalam nilai dasar emas seperti itu. Biasanya sih kalau yang saya tahu di Pegadaian itu harga dasar emas itu dari pecahan 1 kilo dibagi 1.000. Dibagi 1 juta nih. Jadi di pecahan sekilo itu harus dibagi ke 0,01 gram. Jadi misalnya 1 kilonya itu 895 juta, jadi berapa harganya? 8.950 seperti itu kurang lebih. Kayak gitu kok.
Itu sih. Oh, oke. Jadi maksudnya di Pegadaian ya? Yang saya tahu sih gitu kok. Karena saya sendiri kader Pegadaian soalnya. Oh, oke. Saat ini kan emas banyak macam ya. Hmm, Kalau orang banyak biasanya belinya di Antam. betul. Ya. Nah, saat ini kalau saya amati banyak yang kecil-kecil, Hmm? ya. Itu kan kalau Bro Steven tahu kan ada emas yang kecil-kecil tuh, yang ada berapa setengah gram, 1 gram gitu. Heeh. Itu kan lagi tren tuh saat ini. Heeh. Nah, itu apakah itu yang dimaksud Bro Steven juga? Oh, gini, investasi emas tuh benar, investasi emas itu banyak. Ada logam mulia atau yang kata kalau katanya pecahan kecil-kecil, Ya, bisa juga perhiasan. ya. Cuma kalau mau investasi baiknya yang logam mulia. Kenapa? Kadar emasnya juga lebih tinggi. Dia 99,9% itu emas. Nah, campuran hanya sedikit. Kenapa kita nggak mengatakan 100% Oke. emas murni? Kalau dia 100% emas murni, nggak mungkin bentuk kepingannya bisa rapi. Pasti ada campuran. Nah, aku Hmm. lupa nama campurannya itu apa yang membentuk. Kok bisa jadi seperti itu sih? Gitu. Nah, kan kalau Hmm. memang kalau ditanya nih, bagus beli yang mana nih? Beli yang besar apa yang kecil? Bagus sih beli yang besar. Karena apa? Lebih murah. Contoh, 1 gram Hmm. kita ambil kira-kira aja 950 gram. Kalau beli pecahan 2 Ya. gram, mungkin cuma 940 kali 2. Beli 3 gram, Hmm. ini kira-kira ya, 930 kali 3. Beli 5 Ya. gram, 920 kali 5. Terus sampai 10 gram, 910, itu ya, kali 10. Kan naik ke 20, naik ke 25, 50, 100. Nah, mungkin pecahan 100 gram itu jatuhnya per gram hanya 890 misalnya. Kali 100. Hmm. Cuma kalau kita berpikir mau beli Hmm. yang besar, 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 nggak mungkin dong kita baru pemula ngumpulin asal 800 juta, 50 juta. Ya ujung-ujungnya malah nggak kebeli-beli. Pasti kita kan segala satu mulai dari kecil. Nah, makanya itulah kita beli pecahan kecil yang mungkin 1 gramnya 950, tapi ini kurang lebih ya kok ya, karena harga berubah-ubah terus, tapi sekitaran segitu sih. Nah, Ya. sekarang ada lagi nih tabungan emas itu yang harga dasarnya 0,01, harga 0,01 gram emas. Jadi kalau kita langsung Hmm. menabung, bisa anggap 100.000 ya, 100.000 dibagi harga 0,01 saat kita menabung. Jadilah misal saldonya 0,02 atau 0,03 atau 0,04 seperti itu, bergantung berapa yang kita tabungin. Seperti itu sih kok. Jadi kalau menurut saya investasi saat ini nih udah Oke. mudah banget gitu. Jadi 10.000 aja bisa kayak bisnis Oke. Padang. Oke. Oke. Nah, ini memang lagi tren saat pandemi seperti ini apa dari dulu memang sudah tren? Kalau trennya sih saya kurang paham. Sama kalau saya pribadi menjalani seperti ini itu sejak tahun 2016 kok. 2017. Hmm. Jadi dari saat saya 2017. kuliah. Oke. Oke. Saat menjalani 2017 sampai saat ini gimana? Gimana apanya nih? Sudah beranak investasinya? Kalau masalah jumlah jangan disebutin lah. Ya masih sedikit sih kok dibanding kalau Koko mah jauh lebih banyak kemana-mana saya yakin. Simpenan-simpenannya kan. Ya, kalau dari segi mapan ya jauh lah saya mungkin kalau secara usia angka. Mungkin umur anakan kok anak Koko. Mungkin saya seharusnya panggil Koko nih Asup. Ya kalau secara usia mungkin ya udah terlihat lah ya. Usia udah pasti jauh di atas saya gitu kan. Udah pasti pendapatan atau ya simpanan jauh banyak Koko daripada saya. Itu. Bener gak kok? Oke, soalnya begini, para investor ya, investor kan banyak ya. Hmm. Ada yang main saham, ada yang main emas. Nah, kebetulan karena saya di properti, Hmm. Hmm. jadi banyak investor tuh yang invest kafling ya, Hmm. kafling atau properti. Betul. Karena ya itu yang tadi Bro Stephen katakan benar. Kalau emas kan naik terus ya. Ya. Nah, kalau tanah ini juga naik terus. Betul.
Iya. Jadi itu silakan dipilih ya teman-teman. Investasi tuh banyak. Jadi Benar. nggak saham aja, nggak emas aja. Investasi kafling tanah juga. Ya, bahkan kafling rumah masa depan aja juga laku. Bener banget tuh. San Diego Hills sampai Itu mahal loh. banget. Nah, itu Oke. ya. Hahaha. Oke, ini menarik ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, tetapi nanti saya akan bacakan. Oke, dari Bro Steven ada tambahan lagi, silakan. Mungkin yang tadi sih apa kalau untuk investasi itu kan investasi emas ya. Kalau yang kita kan topiknya hari ini sih investasi emas. Jadi ya kalau menurutku sekarang Ya, ini udah dimudahkan banget. Istilahnya nggak harus dengan modal besar. Bukan kalau dulu kan image orang wah investasinya segede nih 1 bulan 1 juta atau 1 bulan berapa puluh juta segala macam ya, gitu. Sekarang ini ya udah dimudahkan banget loh. 10.000 aja bisa. Nggak hanya emas sih. Mungkin informasi aja. oke. Mungkin Koko sendiri sering lah naik pesawat pakai Garuda kan. Enggak juga. Ya mungkin kalau teman-teman di sini, soalnya kalau untuk pesawat yang apa yang terbuka yang bersifat Yang paling safe ya, yang paling aman. bukan sih kok yang bersifat TBK di pasar saham, karena kan saya menjalankan juga Oh, itu baru setahu pengetahuan saya kayak Lion oke. Air, Sriwijaya Air itu belum TBK. Mungkin kalau saya salah mungkin boleh kasih kolom komentar. Itu pengetahuan saya saat ini Oke. penerbangan komersil itu baru Garuda. Nah, pesawat Garuda Hmm, kita tahu dong harganya mahal dong. Nggak ada yang di bawah 100.000 ya. penerbangan ke manapun sepengetahuan. Tapi beli saham ya percaya nggak 50.000 aja masih susuk. Jadi kita dengan uang 50.000 bisa beli perusahaan Garuda, bisa jadi salah satu bagian dari pemilik perusahaan Garuda, Oke. gitu loh. Istilahnya kalau zaman dulu mana Oke. mungkin nggak sih beli saham perusahaan cuma 50.000, gitu loh. Sedangkan kalau di zaman sekarang ya Ya. bisa gitu loh, walaupun Ya. cuma satu lot ya. Itu sih kok Oke. tambahan dari saya mungkin. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan Mungkin aja deh. kalau mungkin kalau teman-teman banyak yang takut ya kalau misalnya langsung melalui saham ya. Eh, Karena kalau saham kan banyak kejadian toto anjlok ya. mm, Nah, mungkin teman-teman lebih oke untuk emas kali ya. Nah, karena emas itu kan selain kita menabung atau kita bisa miliki langsung. Ya, seperti itu. Oke, ini saya langsung aja deh. Ada yang nanya. Sebentar ya. Dari Bu Meta, enakan beli emas LM atau tabungan emas? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ini. Eh, ini saya kasih, kalau saya nggak mau kasih, beli ini aja bu, ini aja bu, itu kalau menurut saya kurang enak sih. Mungkin saya kasih perumpamaan positif dan negatif, plus minus dari masing-masing. Nah, tinggal keputusan kembali ke Ibu Meta sendiri. Terima kasih Ibu Meta untuk pertanyaannya. Begini, kalau kita untuk mau pamer di sosmed, di Instagram, WA, TikTok, enak sama yang emas yang fisik lah. Kelihatan bisa kita gini-giniin kan, nih punya emas nih gitu kan. Nah, itu. Tapi satu, kedua kalau mau untuk jadi mahar, enak emas fisik, secara gengsi lah. Tapi kalau tabungan emas ini ibarat kata gini loh, kita tuh punya uang di bank, kita tabung, nah itu langsung dikonversi ke nilai emas. Jadi kalau tabungan emas ini ya nilainya virtual gitu. Misalnya ada 100 gram, ya virtual cuma di buku doang, ya kayak buku tabungan itu persis. Ya, Kalau misalnya di buku tabungan tulisannya 100 juta, 100,000,000, nah gitu juga di tabungan emas 100 gram ya tinggal 100, udah gitu aja sih. Nah, kayak gitu. Nah, tapi enaknya apa? Kalau di tabungan emas itu kan harganya masih harga dasar banget nih. Ini sorry yang versi Pegadaian ya karena aku keren Pegadaian. Kalau yang lain aku takut salah untuk sharing. ya, Kalau tabungan emas kan aku karyawan Pegadaian dan juga nasabah sendiri gitu kan. Jadi ya yang ditabung misal hari ini saya masukin emas harga dasar anggap aja 9.000 lah biar mudah. Saya punya uang 90.000. Tadi kan kalau 9.000 ini kan 0,01 gram. Sedangkan berarti kalau 90.000 dibagi 9.000 dapatlah 0,1 gram. Besok rutin, kumpul jadilah 1 gram. Nah,
saat masih 1 gram ini 9.000 nih misalnya. Berarti kalau saat 1 gram 900.000 dong. Kalau tadi 0,01 gramnya 9.000, bener ya? Nah, 1 gram 3 tahun kemudian harga buyback emas naik jadi 12.000 per 0,01 gram. Berarti saat kalau kita mau mencairkan uang saldo tabungan emas ini, saya mau buyback aja deh, saya mau dalam bentuk uang, nggak mau saya cetak. Ya jadi yang cair bukan 900.000 lagi, tapi 1,2 juta. Seperti itu. Jadi ya bergantung harga emas nanti saat itu kalau mau dicairkan. Nah, apa sih kelebihannya? Ya enaknya kita menjaga uang kita gitu loh. Jadi uang kita ini di dalam tabungan emas ini. Kayak gitu. Jadi ya langsung secara nggak langsung mengamankan gitu loh. Yang tadinya kalau kita uang kita sekarang nih nabung di bank 900.000 misalnya. Saat ini 1 gram emas ecek-eceknya gitu misalnya. Ya udah mau 3 tahun lagi, 10 tahun lagi segitulah nilainya. Malahan karena biaya admin segala macam berkurang, mungkin nggak 900.000 lagi. Tapi kalau kita taruh hari ini di tabungan emas 900.000 misalnya, dapat 1 gram emas. Aduh, 3 tahun kemudian kita butuh uang. Oh iya, kita bisa saldo tabungan emas nih 1 gram, ecek-eceknya nggak dipakai-pakai gitu kan, nggak ditambah dan nggak dikurangin lah. Saya mau buyback deh, dapetnya misalnya kalau harga nanti buybacknya 12.000 3-4 tahun kemudian, ya jadi dapetnya ya 1,2 juta gitu. Nah, jadi kalau masalah enak mana ya tinggal terserah ke audiens atau konsumen sendiri lebih nyaman kemana ya. Kalau untuk tabungan jangka panjang, yang penting untuk kita simpan sih enak tabungan emas. Satu, nggak khawatir hilang, nggak takut dirampok, kan dalam buku juga. Dia juga kalau mau mencairkan atau mau buyback kan harus punya KTP segala macam, nggak bisa sembarangan. Kayak kita ngambil uang ke bank lah, nggak mungkin kita punya mama saya nih, saya pegang buku tabungan, saya ke bank. Jadi saya mau ngambil duit, kan kalau nggak mama saya yang langsung datang ke bank, nggak mungkin langsung dicairkan kan. Nah gitu juga tabungan emas. Gitu. Anggap aja kok tabungan emas ini seperti tabungan pada umumnya, cuma saldonya dalam bentuk emas. Begitu sih. Semoga paham ya, kau bingung nggak? Kalau masih bingung tanya aja. Izin minum kok. Kembali ke pribadi ya. Jadi kalau tadi untuk beli emas berbentuk barang, ya jangan dipamerin di sosmed ya. Kalau dari sisi gitu. Itu bahaya juga. Kalau menurut saya sih bahaya ya, karena ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau beli berbentuk barang terus tujuannya untuk memamerkan saja sih, ya itu resiko ditanggung sendiri sih sebenarnya. Ya kan ada orang sekarang kan kayak gitu kok. Di tas Louis Vuitton dipamerin kan, padahal Louis Vuitton KW. Karena ini beneran juga. Ya ini dari warung Ngapunten. Ya ada statement enakan beli cukim. Cukim apa tuh? Nggak ada potongan pas jual. Kalau LM pasti ada potongan poin. Cukim apa ya kok? Gimana tuh? Cukim itu apa? Saya baru dengar istilah cukim. Saya kurang tahu juga nih cukim. Cukim itu apa? Ya mungkin nanti warung Ngapunten boleh ya kasih masukan. Cukim itu apa ya? Nah, kalau yang saya tahu sih gini, tadi mungkin coba sharing sedikit ya. Kalau kita beli emas kalau saya sih nggak pernah beli emas perhiasan, cuma kepengalaman sih orang tua, opo gitu kan. Itu tuh kalau beli emas perhiasan itu harus dijual lagi ke toko yang sama, udah gitu banyak potongan-potongan lagi. Ini udah bekas pakai lah, inilah, itulah, tetap naik. Cuma kalau logam mulia ya langsung harga dasar aja, misalnya saat ini kita beli nih 5 gram 900.000, kita mau jual 5 tahun lagi, harga buybacknya sudah berapa nanti? Per gram misalnya 1,5, ya udah 1,5 dikali 5. Begitu aja sih kalau untuk logam mulia nggak ada potongan-potongan. Tadi makanya saya cukim itu tadi apa? Gitu. Iya. Oke, nanti mungkin ada penjelasan. Yang menyambung dari Bu Meta tadi. Antara emas LM atau tabungan emas, potongannya banyak mana? Ini ada pertanyaan lanjutan. Potongan. Emas LM fisik berarti maksudnya? Iya. Jadi antara emas LM dengan tabungan emas. Maksudnya emas LM fisik kan? Emas LM fisik versus tabungan emas gitu kan?
Betul. Oke, kalau emas LM ini dia sepengetahuanku ya, itu nggak ada yang namanya potongan-potongan. Jadi ya kayak seperti gini, mudahnya kayak kita beli mata uang deh. Ada harga beli, harga jual. Nah, udah gitu aja. Misalnya contoh eca-eca, saya lupa sih harga hari ini berapa. Harga hari ini anggap aja 9.000 misalnya. 9.000 dibeli, 8.800 9.000 dijual, 8.800 dibeli. Nah, ini kita samakan persepsi. Anggap aja beli mata uang asing ya. Ada harga beli, ada harga jual dari si apa sih kalau mata uang asing itu saya lupa namanya. Currency, apa namanya kok? Nama lembaganya kok kalau tempat tukar uang itu kalau kita mau nuker uang namanya apa? Aduh, lupa lagi. Valuta asing. Ya, kefalas. Nah, anggap aja ini kefalas ya. Emas ini seperti falas. Nah, itu kalau misalnya kita beli emas fisik nih, anggap hari ini beli 5 gram 900.000 tadi ya. Kita anggap persamakan persepsi 900.000 per gram. 9 kali 5, 4.500.000 bayar. Udah, kita simpan aja emas fisiknya. Kita mau jual 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Harganya sudah naik, ya udah jual aja. Nggak ada potongan-potongan. Seperti itu ya, kalau yang aku tahu. Nah, sedangkan kalau tabungan emas, ada nggak biayanya? Kalau di tempat lain aku nggak paham. Kalau di Pegadaian 30.000 per bulan. Biaya ADM-nya. Itu. Kalau potongan-potongan nggak ada. Ya, semoga menjawab ya, Bu Meta. Yang saya tahu ini Money Cukim changer, ini. ya benar. Ya, money changer. Terima kasih Mbak. Betul. Aku Robin. Cukim ini emas lokal. Lokal. Apa tuh? Iya. Kalau saya search ya. Jadi emas lokal. Emas lokal. Aduh, kalau emas lokal ini. Ya, nanti teman-teman bisa search aja. Kalau saya teliti ini, kalau logam mulia kan bersertifikat. Kalau emas lokal itu dinamakan Cukim. Oh, saya baru tahu nih. Itu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kita harus lebih banyak belajar. Makanya tadi di awal saya katakan, investasi itu harus kita pelajari dulu. Jangan langsung kita ambil keputusan. Ya, takutnya kita tergiur keuntungan banyak, cepat-cepat ambil keputusan, nanti bukannya menghasilkan malah menghanyutkan. Makanya segala sesuatu harus kita pelajari dulu. Itu seperti itu ya. Oke, ini ada lagi. Terima kasih informasinya untuk yang Cukim. Sebentar ya. Baru tahu saya. Cukim. Ini syarat buka tabungan emas di Pegadaian apa sama dengan buka tabungan di bank? Syaratnya? Syarat tabungan emas Sama? Simpel sih. Ya. KTP. Bukannya sama nggak? Simple. KTP itu ada biaya kalau langsung ke apa namanya? Langsung ke outlet Pegadaian itu kena 56.000. Apa aja sih 56.000 ini 10.000 biaya ADM. Ya. Biaya administrasi kayak untuk buku tabungan. 10.000 saldo, 20.000 ya. 30.000 biaya tahunan, 50.000. Nah, kalau dulu sih 6.000 nih. Karena sekarang kan materai 10.000. Nah, apakah jadi 60.000 ataukah masih 56.000? Itu masih belum tahu. Itu untuk di Pegadaian sih. Itu kalau langsung yang walk in ke Pegadaian, ucuk-ucuk. Misalnya saya nih ke Pegadaian, permisi membuka tabungan emas itu kena 56.000. Nah, ini nggak tahu nih materai masih materai 6.000 pas 10.000. Kalau materai 10.000 berarti 60.000. Itu. Tapi kalau buka lewat kayak Shopee, Tokopedia itu dia ada promo sepengetahuan saya, jadi free 30.000-nya. Itu terakhir yang saya tahu ya. Seperti itu. Atau buka lewat agen Pegadaian bisa juga. Jadi agen Pegadaian ini apa? Seperti kita mau jadi agen Pegadaian, jadi kita bisa memasarkan produk-produk Pegadaian. Jadi dapat komisi dari Pegadaian, seperti itu. Ada yang namanya agen. Oke. Ya, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan juga. Sebentar. Ya. Ini. Investasi emas juga pernah ada kasus. Tips-tips untuk terhindar dari kasus-kasus investasi emas. Nah, yang pertanyaan saya juga mau nanya balik nih jadi nih. Kasusnya apa? Mungkin saya juga masih pemula juga ya, masih sama-sama belajar, masih banyak belum tahunya juga.
Jadi malam ini kita juga sama-sama belajar. Kasusnya apa? Nah, kalau saranku, beli emasnya di tempat yang udah pasti-pasti aja. Contoh, kalau mau Antam, ya ke Galeri Antam ya boleh, ke Pegadaian boleh, ke toko emas juga boleh. Nah, gitu. Toko emasnya yang udah pasti toko emas lama lah, yang udah kita tahu. Itu yang pertama. Maksudnya beli ke galeri, sorry. Nah, kabar baiknya untuk Antam yang seri terbaru, aduh saya nggak pegang fisiknya, soalnya. Nah, itu di belakangnya, kalau Mas Antam yang kemasan baru, kalau mungkin kau bisa googling, dia ada barcode. Itu pakai aplikasi CRTI, bisa di-scan, kayak scan GoPay gitu. Kalau memang dia emas asli, nanti akan keluar barcode-nya. Misalnya keterangan, emas itu tahun berapa, nama golongan apa, segala macam, itu keluar. Tapi kalau dia di-scan barcode-nya nggak keluar, itu berarti palsu. Itu khusus Antam yang edisi kemasan baru ya. Tapi kalau yang kayak UBS lain sih belum ada sampai sejauh ini sepengetahuan saya. Gitu. Oh, barcode itu sebagai pengganti sertifikat mungkin kali ya? Buka. Ya, jadi kita bisa tahu ini emas asli atau bukan. Itu cara paling mudahnya. Untuk khusus Antam ya. Antam dengan kemasan edisi terbaru. Gitu. Ya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan berikutnya dari Bro Dipta nih. Bagaimana kalau emas itu diinvestasikan lagi atau tahan dulu? Investasikan lagi mungkin kayak mana ya? Jadi emas itu lebih baik kita investasikan lagi, maksudnya kita jual, atau kita tahan dulu. Kalau pas harga naik gitu maksudnya? Ya mungkin berbagai kondisi ya. Oke. Ya, berbagai kondisi. Coba saya ini yang pengetahuan saya. Prinsipnya gini, kalau kita beli emas, tidak mungkin harga emas itu kembali ke harga saat kita beli. Contoh, pertama kali saya beli emas itu di tahun 2016 di harga 580.000 per gram. Ya, waktu itu. Nah, sampai saat ini saya sudah menyimpan lumayan. Nah, kalau mau tahu lihat detailnya mungkin bisa mampir ke bio saya, link yang ada di bio. Itu ada free ebook main emas yuk. Nah, itu bisa dilihat cerita saya bagaimana pertama kali saya beli emas sampai mengumpulkan, ya jumlahnya nggak banyak sih. Masih banyakkan Kojo Nathan mungkin kalau untuk masalah saldo, jumlah kepemilikan lah. Gitu. Amin. Nah, itu sih pilihan. Kalau mau dijual ya silahkan, tapi ya jangan harap kembali mendapatkan harga saat kita beli pertama kali. Itu nggak mungkin banget untuk emas. Naiknya lambat, memang naiknya lambat. Perlahan tapi pasti, karena namanya dia mengamankan kekayaan. Balik lagi yang tadi saya bilang di awal, namanya investasi itu high risk, high return. Low risk, low return. Kayak gitu sih. Oke. Kecuali belinya udah lama banget ya. Ya, itu boleh. Nah, itu balik modal itu. Bahkan lebih. Ya sebenarnya nggak usah lama banget sih kok. Kayak saya aja beli tahun 2016. Jual sekarang aja udah cuan. Tapi ya prinsipnya ngapain gitu loh. Nanti malah jadi duit mah habis lagi kok. Beli yang nggak karu-karuan. Ya. Sih gitu mikirnya. Lebih baik disimpan ya. Mungkin gini sih kok, kalau ada khusus di Pegadaian mungkin sharing sedikit. Punya emas nih, kelebihan apaan? Ya. Itu bisa dijadiin barang sebagai gadean. Misalnya contoh, lagi butuh duit nih, sertifikat tanah udah digadein ke bank. BPKB punya mertua, mobil. Terus motornya bodong. Punya LM nih. Pengetahuanku ya di Pegadaian tinggal datang aja. Mak, saya mau gade lagi butuh duit, bisa. Itu satu. Kedua, untuk mau naik, bukan promosi Pegadaian ya, tapi sharing karena berhubungan dengan emas. Mau naik haji, tapi nggak punya uang tunai, bisa. Kita ada namanya produk Arum Haji. Jadi jadiin jaminannya logam mulia atau emas perhiasan, itu bisa didaftarin pembiayaan haji. Kayak gitu. Terus sih mungkin kelebihan lain dari punya emas, bisa jadiin jaminan kalau butuh duit. Daripada dijual mending digade aja. Oke. Ya. Jadi bagi yang jomblo juga boleh tuh.
Kalau misalnya sudah investasi emas dari dulu, Hah? ya. Nah, tiba-tiba saatnya mau merit, ya udah, cairkan. Jadi uang langsung. Bener. Ya saya aja udah dikongekin sama pacar saya kok. Katanya, Masnya boleh dong dibagi buat dari Nah, mahar. Buset kita nabungnya susah-susah, tapi ya gimana? tapi nggak apa-apa lah, demi masa depan. Asik. Wih, ada pertanyaan Oke, nih. ini ada pertanyaan dari Sis Ida. Saya sering ditawari investasi emas tetapi yang seperti saham, tidak ada fisiknya emas. Apakah aman? Saya sering ditawari investasi emas yang tapi yang seperti saham. Seperti saham. Nah, ini sih aku pernah denger, tapi aku nggak tahu detail. Gini aja sih, aku sih kurang tahu detail, takut salah jawab. Paling ini yang bisa aku kasih insight-nya dari aku. Kalau nggak jelas, mending nggak usah. Udah gitu aja. Aku sih nggak tahu gimana detailnya. Tapi kalau emang dia udah nggak jelas, udah nggak usah gitu aja. Main yang pasti-pasti aja. Oke. Tapi kalau mau dicoba silakan. Tapi aku nggak rekomend sih. Oh, Aku kurang oke. tahu tapi gitu. Jadi makanya kalau misalnya tidak jelas jangan dicoba ya. Ya, kalau nggak jelas mending nggak usah deh. Iya. Kita yang pasti-pasti aja ya. Dari aku sih gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Selamat. Bagaimana dengan mini gold? Lagi tren. Gini, kalau mini gold ini barusan kemarin sempat ada pertanyaan juga bareng live sama temen itu. Oh, gini, kalau mini gold ini setelah saya riset, itu gini kok, dia pecahannya tuh kecil-kecil banget. Kalau Antam itu mulai dari 1 gram, Ya. UBS mulai dari 0,5 gram, dia dari 0,05 gram kok. 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram kalau nggak salah. Selanjutnya ke 0,5 gram dan maksimal di 1 gram. Nah, slogannya mini gold, kumpulin yang kecil, tuker yang besar ke Antam. Gitu. Bagus nggak sih? Nah, dia sertifikasinya apa? Kita harus tahu dulu sertifikasi dia itu Pegadaian G-Lab 24 sama Sukovindo. Jadi sertifikasinya lokal. Bagus nggak sih? Bagus juga. Tapi ya kalau emas fisik, kecil-kecil kebanyakan, hilang. Ya paling itu kayak koin kecil banget loh kok. Mana ya? Segede lubang ini paling gedenya nih. Ya kan kecil banget. Betul. Kalau dibandingin sama tabungan emas, better mana? Kalau kataku sih better tabungan emas. Karena apa? Emas semakin kecil kemasannya, semakin mahal. Dia karena kan ada biaya kemasan. Paling gampang gini deh. Saya ibaratin kalau kita beli minum Aqua aja paling gampang. Aqua kemasan 1,5 liter. Berapa tuh harganya? Anggap aja 7.000. Kita beli 600 mili? Iya. 5.000. Beli yang 3.300 yang kemasan 330 mili? Apa namanya? Harganya berapa? 4.000. Berarti kan mahal di kemasan. Akhirnya kan kalau dikali kan jatuhnya rugi sih. Nah, gitulah kayak seperti juga emas. Kecil-kecil ditukar gede ya jatuhnya rugi. Gitu sih. Mending kalau daripada mini gold, kalau saran aku ya, mending ke tabungan emas aja. Nggak harus di Pegadaian, boleh juga tempat lain. Syukur-syukur sistemnya sama atau lebih bagus. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya sih tergantung ke pribadi ya. Kalau misalnya mereka memang budgetnya ada untuk yang mini gold, ya silakan. Tapi kalau misalnya budgetnya bisa untuk yang LM besar, ya kenapa mini tidak? gold juga LM kok. Ya. Hitungannya. Iya, LM besar maksudnya, LM yang besar. Cuma kalau kataku sih sayang, soalnya mahal di biaya produksinya, ibarat kata gitu loh. Masa juga segini-gini, tapi ya kembali ke konsumen sendiri, pengennya apa gitu kan. Kalau pengen yang pegang fisik, kalau aku investasi pegang fisik, ya udah beli mini gold aja juga nggak apa-apa. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari aku Robin. Yang aman belinya dan rate-nya rendah beli di mana ya?
Wah, kalau ini agak-agak bingung aku jawabnya nih kok. Soalnya aku sendiri pengalaman cuma pernah beli di Pegadaian. Tapi yang aku tahu barusan kemarin kok diskusi, Pegadaian. jatuhnya sih hampir sama. Ya udah pasti yang lebih murah beli langsung ke store-nya, tapi selisih sedikit sih. Nah, jadi biasanya kalau yang sepengetahuanku, Hmm, biasanya nih ya kayak contoh kita beli di Antam, jual lagi ke Antam, biasanya akan hmm, dinilai lebih tinggi. hmm, Gitu. Nah, kalau hmm. di Pegadaian juga sama. Kalau di Pegadaian ada peraturan baru, kalau kita bukan beli di Pegadaian, jual ke Pegadaian, Pegadaian nggak mau terima. Nah, dan sepengetahuanku hasil Oke, riset kemarin, harga buyback tertinggi untuk LM masih Pegadaian yang megang. Gitu. Tapi kalau harga beli lebih oke, murah di Antam, sepengetahuanku ya, untuk brand Antam, ke Antam Store, untuk yang paling murah. Sepengetahuanku oke. sih gitu. Kalau Sarah boleh dikoreksi kok. Siap. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Bro Alex. Apakah saldo emas dapat ditransfer ke rekening tabungan emas lainnya? Apakah kena admin? Kalau di Pegadaian, sepengetahuan aku sampai saat ini sih free. Bisa. Tapi jangan Hmm, transfer dari tabungan emas Pegadaian ke tabungan emas Bank Mandiri ya. Itu nggak bisa. Sesama tabungan emas Pegadaian bisa. Free. no, sesama ya. Ya. Dia belum ada layanan kayak BCA ke BRI, belum Oke, ada. Sepengetahuanku sih gitu. Mungkin ke depannya ada kali. oke. Kita doakan saja. Semoga kedepannya ada. Ya, jadi bisa dari tabungan emas Pegadaian ke tabungan emas BRI gitu kan. Bank Syariah Indonesia, apa Bank Mandiri gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Bu Meta, lelang emas yang resmi di mana? Sering lihat yang di IG, sahabat Pegadaian dan lain-lain. Apa amankah? Aduh, ini pertanyaannya cukup berat nih. Kalau sepengetahuanku untuk Pegadaian sendiri, itu lihat dulu Instagramnya Pegadaiannya centang biru atau enggak. Kalau sahabat Pegadaian official, Ya. itu sih mudah-mudahan asli ya. Tapi kalau mau lelang yang betul, biasanya langsung ke cabang. Makanya sering-sering aja main ke kantor-kantor cabang Pegadaian. Biasanya sih kalau emang udah akrab, nanti akan diinfokan sama kasir karyawan di sana. Kalau bisa main ke Pegadaian yang ada galerinya. O- Biasanya sih di cabang-cabang besar yang ada galeri. Oke. Ya, untuk medsos diharapkan kita hati-hati juga ya teman-teman karena sekarang banyak akun-akun cloningan. Jadi kalau lebih aman sih ke tempatnya langsung ya, Yes. ke pegadaiannya langsung. Ya, seperti itu. Jadi Tapi itu lebih safe dan lebih akurat juga sih by sebenarnya. the way kok saya sorry banget ini bukan promosi Pegadaian. Tadi sangkain saya promosi Pegadaian enggak kok. Cuma yang saya tahu ya karena saya transaksi di Pegadaian ya. Saya tahu. Kayak saya konsepin di awal kan. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi kan bukan promosi, tapi kan ini tadi saya udah katakan di awal, Bro Steven ini men-sharingkan apa yang sudah dia lakukan, Betul. bukan kata orang ya. Ya. Jadi di sini kita belajar dalam hal ini memang Bro Steven di Pegadaian, jadi otomatis menjelaskan apa yang terjadi di Pegadaian. Aku tahu kayak gitu. Ya, seperti Takut itu. nanti kan kalau ada Oke, teman-teman kan, wah kok ini Pegadaian ini dibayar berapa sih gitu ya. Jujur ya saya juga cuma saya sharing apa yang saya tahu gitu kan. Kebetulan investasi saya selama ini ya di Pegadaian. Jadi saya share yang sepengetahuan oke. saya atau pengalaman saya. Gitu. Ya, oke. Jadi clear ya teman-teman. Ini dari Bro Dipta lagi. Nabung emas harus wajib minimal berapa dulu? Pembukaan awal 50.000 itu. Kalau selebihnya terserah. 10.000 aja bisa, tapi ya asalkan nggak pegel aja, nggak pegadaian cuma naruh 10.000 gitu. Atau virtual account juga bisa. Kalau di virtual account, kalau saya kan pakai bank BCA, transfernya itu kena 2.500. Tapi kayaknya sih sama sih seharusnya. Semua bank kena 2.500. Tapi Oke, kadang kan kalau kita nabung dalam jumlah tertentu, kadang suka ada promo dia. Nabung sekian ada potongan. Jatuhnya biasanya anggap 50.000 ya. Nabung 50.000 cuma bayar 43.000. Sering sih kayak gitu. Gitu. oke.
Ya, teman-teman, pada malam hari ini memang topiknya investasi emas hanya 10K. Itu berbicara tentang tabungan emas ya. Ya, dalam hal ini Bro Steven sudah melakukan menabung mem- memiliki tabungan emas ya, tepatnya. Jadi bagi teman-teman yang mau menabung di tabungan emas silakan. Tabungan emas ada, emas fisik Kalau ada. mau kalau mau beli ya, kalau mau beli LM fisik juga boleh. Silakan. Siap. Mungkin boleh sharing sedikit nih tentang pegadaian lagi. Bukan bukan ini ya. Beli emas itu Se- ada tiga. Bisa tunai, bisa Ya, kredit, bisa juga arisan. Jadi kalau ibu-ibu arisan nih, kalau bosan pakai duit bisa arisan emas. Itu minimal 6 orang, oke. maksimal 12 orang. Di pegadaian bisa. Oke. Gitu kok. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Bro Alex. Bro, main perdagangan emas aman nggak sih? Saya ada ditawarkan oleh beberapa perusahaan futures. Future. Mohon saran. Ya, Main perdagangan emas aman nggak? Waduh, kalau ini mohon maaf, saya belum pernah menjalankan, jadi saya takut salah ngomong. Mungkin coba nanti saya pelajari ya. dulu deh, nanti saya info lagi. Ya, Bu Anastasia nih tanya, ini sama kayak tabungan emas di Pegadaian? Justru Ya, emang ini yang tabungan lagi dibahas. pegadaian, Bu. Ya, soalnya baru join Oh, Bu ya, nggak apa-apa. Salam Anastasianya. kenal, Bu Anastasia. Ya, ya. Karena selalu ada selisih harga jual dan harga beli. Iya, emang ini tabungan emas pegadaian sih. Kalau yang tempat lain aku nggak tahu ya sistemnya gimana. Kemungkinan sih mirip-mirip. Cuma pelopornya kemarin Oke, dari training yang aku dapetin, pertama kali buka tabungan emas tuh pegadaian. Tapi sana di Antam oke. Store juga udah ada sih tabungan emas sendiri di Antam. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bu Warni Hamidi. Kalau mau beli lelangan di Pegadaian harganya di bawah pasar ya? Bisa diinfo? Begini, kalau lelangan di pegadaian itu yang sepengetahuan aku, pengetahuan saya itu gini. Jadi, misalnya nih dari harga Mas LM tersebut, ibu atau si yang nunggak ini yang debiturnya itu minjem uang berapa? Anggap 100 juta ecek-eceknya. Nah, dia sudah bayar 30 juta. Berarti kan masih kurang 70 juta kan. Nah, berarti kita tinggal bayar ya sisanya itu. Cuma itu kan 70 juta tuh. Nanti diadu. Oh, ada nawar 65, 66, 67, 68, 69 terus sampai tertinggi. Itulah yang dapat. Jadi kemungkinan sih di bawah harga ini. Karena dia tinggal bayar sisanya doang dari yang sisa hutangnya. Hmm. Oke. Ya, semoga menjawab ya, Bu Warni Hamidi. Iya, ini kalau saya lihat nggak ada lagi pertanyaan. Oke, Bro. Ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam. Wih, mantap. Gak kerasa ya kok. Ya, nggak berasa ya. Oke. Boleh di-sharingkan lagi ke teman-teman. Dalam hal ini kan Bro Steven menabung di tabungan emas. Ya, boleh dikasih kiat-kiatnya sebagai pemula yang misalnya mau mulai ya. Nah, apakah harus langsung tabungan emas atau bagaimana? Boleh kasih masukan dan saran. Silakan. Ini cukup berat ini kok. Tugas apa? Pertanyaannya nih, tapi nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri, kalau istilahnya suka apa untuk pertama kali untuk investasi emas, ini sih kalau kita punya dananya Ya. besar, langsung aja beli emas fisik boleh. Beli aja emas fisik gitu kan langsung ke Antamnya, Pegadaian kah, apa ke toko emas atau ke bank-bank syariah kayak Bank Syariah Indonesia tuh ada setauku itu terserah. Langsung beli. Tapi kalau kita pengen rutin ya waduh kalau beli emasnya agak sulit deh, mending kita nabung. Ya sudah, dari pendapatan langsung lah itu disisihin. Oh, ini untuk buat jajan, ini untuk nabung, ini untuk kosan, bisa untuk ya kasih orang tua segala macam yang kita ngatur sendiri.
itu langsung dibagi di awal. Nah, kita budget ini. Kalau kayak aku sendiri, pengen lah nabung di emas. Misalnya sebulan udah kerja ini kan 500.000 atau berapa. Nah, itu jadi setiap gajian langsung kita ambil. Udah masukin tabungan emas, tabungan emas, tabungan emas sampai saldonya udah cukup. Nah, kita mau cetak ya cetak lah atau mau disimpan aja, biarin. Nanti kalau misalnya satu saat naik pas butuh duit tinggal dijual aja, tinggal di buyback aja atau digadein. Nah, tabungan emas juga bisa digadai kok. Itu informasi yang dari Pegadaian sih. Bisa digadai kalau lagi butuh. Jadi nggak harus emas fisik, tapi tabungan emas pun bisa digadai. Tabungan emas bisa digadai. Untuk jaminan tadi yang saya bilang naik haji juga bisa, kayak gitu. Itu untuk yang nabung. Kalau mau beli emas fisik gimana? Boleh. Mau beli mini gold gimana? Ya nggak masalah juga. Itu kan duitnya duit teman-teman atau ibu bapak semua di sini. Semua pilihan. Cuma kalau menurutku kalau kita megang fisik ini ya takut hilang. Istilah kita jalan-jalan nih nanti kemana? Kalau kita punya emas banyak di rumah kan mikir, aduh nanti emasnya kalau dirampok apa ini gimana ya? Tapi kan kalau dalam bentuk tabungan emas ya udah di bukunya hilang tinggal lapor polisi, lapor ke polisi bukunya hilang dicetakin lagi. Di buku tabungan aja selesai sih. Itu sebenarnya sih gini. Kita punya emas fisik atau tabungan emas ini sama aja kayak punya duit. Nah, lebih enak duit di dalam rekening bank atau duit dipegang. Nah, gitu juga emas. Enak emas dipegang atau tabungan emas. Jadi anggap aja emas itu duit cash, tabungan emas itu tabungan rekening. Nah, gitu aja. Kalau menurutku sih paling gampang untuk mempersepsikannya biar sama. Gitu. Itu kalau untuk emas sih kemungkinan itu ya kok yang dari saya insight-nya. Oke. Ya, thank you Bro Stephen untuk penjelasannya. Jadi Bro Stephen sudah sharingkan tentang tabungan emas. Dalam hal ini investasi emas hanya 10.000 itu maksudnya dalam bentuk tabungan emas. Minimal ya. gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanti mau bertanya lagi, boleh ya Bro DM langsung ya. Monggo, bisa DM, bisa chat Silakan. di Telegram itu kan di link ada di bio. Itu ada free ebook tentang aku pertama kali investasi emas. Sama itu ada link Telegram, langsung chat aja nggak apa-apa. Atau mau di DM di Instagram juga boleh. Enakin aja gimana bagusnya. Yang penting bisa membantu. Ya, nanti teman-teman bisa follow Instagramnya yaitu diskusi investasi. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan, welcome. Jadi kita sama-sama belajar ya. Untuk berinvestasi ini memang harus berhati-hati. Jangan langsung ambil tanpa dipelajari dulu. Yang penting kita pelajari dulu, sudah mantap, baru kita ambil keputusan. Seperti itu. Oke. Ya, thank you Bro Stephen buat waktunya malam ini. Terima kasih sudah sharing di Tanya Mentor ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau DM silakan. Thank you juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar tentang investasi emas hanya 10.000. Itu dimulai dari kita menabung. Kalau kita bisa menabung dari hal-hal kecil, lama-lama kita kumpulkan, lama-lama jadi besar. Oke. Terima kasih buat kehadiran Bro Stephen pada malam hari ini di Tanya Mentor dan teman-teman. Sampai ketemu lagi di Tanya Mentor besok malam dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Thank you, bye. Oke, thank you banyak bye, kok bro. semuanya. Thank you. Kalau ada salah-salah kata atau apa, sorry ya kok semuanya teman-teman. Mungkin informasi dari saya tadi mungkin bisa dicek dulu kan, takutnya ada salah atau apa. Gak apa-apa, kalau emang misalnya ada salah langsung DM aja. Weh, lu salah kemarin bro, gitu gak apa-apa. Namanya kan saya juga sama-sama kita belajar di sini. Gak ada yang sempurna. Gitu. Thank you banyak semuanya. Oke. Thank you Kojo. Thank you. Ya, bye.